Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ilyas. Di video kita kali ini sebenarnya video lanjutan dari video sebelum ini. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kita membuat virtual environment. Virtual environment itu digunakan kalau kita bikin satu project Python yang nanti bisa kita pindah-pindah kemana aja karena library-nya mau kita bawa kemana-mana. Dan ini lazim kalau kita bekerja dengan Python. Nah, ini video tambahan sebenarnya, additional. Gimana kalau kita menggunakan virtual environment di lingkungan kerja berbasis Jupyter Notebook? Karena kalau kita pakai PyCharm, nanti tinggal tinggal dicek settingnya aja, arahkan ke virtual environment yang kita punya itu nggak terlalu sulit, nggak perlu install apa-apa lagi, teman-teman bisa explore caranya. Saya nggak tahu kalau ide yang lainnya, tapi kalau PyCharm itu jauh lebih mudah. Nah, kita kan lazimnya pakai Jupyter Notebook ya. Nah, di video kali ini saya akan jelasin kalau kita pakai Jupyter Notebook. Oke, ini lingkungan kerja yang saya setup di video sebelumnya. Kita punya foldernya proyek. Di sini ada virtual environment namanya PENV ya. Nah, kita aktifkan dulu. Caranya scriptnya sama. Bentar, mana ya, saya lihat. Saya malas ngetik. Oke, ini source PENV bin active. Nah, setelah seperti ini, maka si VNV ini aktif. Kita coba lihat pip list, maka listnya dia cuma ada ini aja ya. Ini yang kita punya. Nah, sekarang gimana caranya? Nanti kita pakai virtual environment yang ini untuk kita jalankan di Jupyter Notebook. Nah, itu nggak bisa langsung di sini kita tulis Jupyter Notebook. Kita harus install dulu. Apa yang mesti kita install yaitu namanya ipykernel. Nah, setelah ini aktif, teman-teman install pip install namanya ipykernel. Kita enter dulu. Nah, dia download dulu. Kayaknya saya belum pernah install sebelumnya. Oke, dia download dulu dari dari sumber repository-nya si ipykernel ini. Oke, harusnya nggak lama sih ya. Saya nggak potong videonya. Oke. Iya, kita nikmatin dulu aja prosesnya, nambah-nambah waktu konten. Oke. Oh, belum beres. Ya, teman-teman harus bersabar. Ini oke, kayaknya dia udah udah selesai, semua sudah kita kita download, kita coba pip list. Wah, udah banyak nih yang terinstall. Di sini sudah ada ipykernel. Oke, setelah itu kita coba jalankan Jupyter Notebook-nya. Oke, belum. Kita belum jalanin Jupyter Notebook-nya. Kita harus di sini install si virtual environment yang kita punya ke ipykernel. Nah, caranya di sini kita ketik Python, lalu -m, ipykernel, lalu dash name-nya apa? Ini pen ya. PENV. Nah, jadi kayak gini. Python -m ipykernel strip name PNV. Bener nggak ya? Oke, sorry. Salah terus nulis Python-nya. Python. Oke. Ipykernel not working. Oke, ini control sorry. Ini kita exit dulu. Oke, tadi ada perintah yang kurang. Barusan saya cek dulu. Oke, harusnya di sini Python /m kan Pythonnya salah terus. Python /m ipykernel /user name-nya apa? PNV. Nah, kayak gini ya. Semoga ini betul. Jadi Python -m ipykernel /user /name sama dengan PNV. Oke, kita enter. Dia nggak mau, kenapa ya?
Oke, saya lupa satu sintak lagi di sini. Coba saya clear dulu ya. Harusnya Python min-m ipykernel, setelah itu di sini install. Oke, di sini usernya nggak usah ditulis sebenarnya. Install, name-nya pnv, kita coba. Oke, sorry, harus pakai user mungkin. Oke, ya, jadi ini perintahnya. Sorry ya, clear. Nah, perintahnya yang ini, Python min-m ipykernel install user / name pnv. Nah, seperti ini. Jadi, dengan seperti ini kita sudah install pnv ini ke ipykernel yang kita punya ya. Nah, untuk melihatnya dia sudah masuk atau belum, kita pakai sintak Jupyter kernel spec lalu list. Oke, nah nanti kalau sudah kayak gini, di sini ada beberapa fitur environment yang saya punya. Ini ada kernel yang saya punya. Pertama ini pen yang barusan yang saya install, saya punya ini trans, dan ini Python 3 yang base yang utamanya. Nah, oke. Nah, udah seperti ini kita bisa kita bisa lakukan penggunaan Jupyter Notebook. Nanti kita pakai ini. Nah, caranya kita coba running Jupyter Notebooknya ya. Jupyter Notebook no browser. Oke. Gimana sih browser? Nah, kayak gini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa barusan saya ketikkan Jupyter Notebook / no browser? Ini karena saya menggunakan laptop yang ini, yang ada di depan saya ini, untuk meremote Jupyter Notebook yang ada di PC saya yang ini. Jadi saya bekerja di sini, saya gunakan PC saya yang ini. Jadi saya running Jupyter Notebook yang ada di PC ini, tapi no browser, nanti akan diakses di laptop yang saya punya seperti ini. Nah, sebenarnya penjelasannya itu sudah saya buat kontennya di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat namanya nyoba kode ini 5 cara remote Jupyter Notebook dari komputer Windows. Jadi Jupyter Notebooknya yang ada di Linux, tapi saya remote dari Windows. Jadi komputer yang saya ini Windows ya basisnya, lalu server saya ini Linux. Nah, jadi saya mau running Jupyter Notebook saya ke sini, yang di sini dari sini. Nah, itu teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Oke, jadi di sini saya running Jupyter Notebook, no browser, saya enter. Oke, ini udah jalan Jupyter Notebooknya. Sekarang nah ini kan di Linux, ini di Windows. Di Windows yang saya punya, saya akan panggil si Jupyter Notebooknya dengan cara di sini SSH min L, terus portnya saya akan setting di 8080, saya tempatkan di localhost. Nah, lalu saya masukkan port yang aktif di Linux-nya. Port yang aktif di Linux-nya 8888, usernya kambing, add IP dari server saya 192.168.1.10. Oke, ini dia minta password. Oops. Sorry. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sudah password, sudah berhasil SSH-nya, kita bisa buka di browser yang kita punya. Mana browsernya? Nah, ini yang begini aja. Sini panggil localhost 8080. Oke, nah meskipun di sini saya panggil mana yang yang ini kita close dulu. Yang ini kita pindahin ke atas. Oops. Oke. Yang ini kita pindahin ke sini. Nah, meskipun yang ini kan ada di Linux ya. Ini di Linux saya. Untuk command prompt yang ini berarti terminal Linux saya, ini terminal Linux saya. Ini browser yang di sini adalah browser yang ada di Windows yang saya punya. Jadi saya bekerja di folder tadi yang di sini, proyek yang di sini. Lihat di sini saya punya
PENV dan HelloPay. HelloPay ini ada di video sebelumnya, saya membuat file namanya HelloPay. Nah, dan di sini kalau teman-teman lihat, kita perbesar. Kalau kita mau buat satu file baru, sini new. Nah, ketika new di sini ada environment yang bisa kita pilih. Ada Python 3 ini base-nya, ada PENV yang sudah saya buat, dan ada trans ini salah satu project yang sedang saya kerjakan. Nah, kalau kita klik PENV-nya, kita buka, nah berarti dia akan membuat satu file satu buah file Jupyter Notebook yang baru. Lalu di sini di pojok kanan atas ini ada yang artinya PNP. Nah, kita bisa ganti kernel dengan cara di sini change kernel Python 3 PNP dan trans. Oke. Nah, di sini kalau saya pip list ya, saya tampilkan lagi list yang saya punya ya cuma segini. Ya, ini cuma ada sedikit ya. Nah, kalau saya ganti kernelnya ke yang Python 3, oke, ini sudah ke Python 3, saya coba pip list lagi di bawah. Oke, dia, sebentar. Ini Python 3, harusnya dia kernelnya, coba saya restart lagi. Restart. Ini di Python 3, saya coba running. Oke. Ini tetap dia ngeluarin yang ada di ini sebenarnya. Dia tetap ngeluarin yang ada di yang ada di PNP. Kenapa? Kalau di sini di pip list di sini dia nggak bisa pindah kernel. Kenapa? Karena waktu tadi saya starting Jupyter Notebook-nya di sini, ini Jupyter Notebook-nya dia aktifnya di sini ya, di PNP yang ini nih. Oke, jadi dia nggak bisa pindah ke virtual ke environment yang base-nya. Ya, kalau kita lihat di sini kan tadi kita duplicate session dulu. Oke. Kalau kita pip list di sini, ini kan yang base-nya ada banyak ya. Package yang sudah saya install di base-nya. Sedangkan kalau yang yang ada di virtual environment saya yang ini, yang PENV ini, kita pip list di sini, ini jumlahnya cuma sedikit ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ketika kita menggunakan Jupyter Notebook yang kita running tadi virtual environment-nya aktifnya PNP, maka ketika di Jupyter Notebook-nya pun, ini dia hanya bisa mengakses yang PNP ini. Nah, seperti itu. Nanti kita bekerja di sini, kita install sesuatu package di sini, maka kemana-mana kita bisa membawa ini satu package ini, PNP ini kita bawa. Di sini kan isinya nih, lib, Python 3.8, set package. Nah, ini semua yang sudah kita install di ini Python 3 yang ini, di set package-nya yang ini aktif. Oke, nah itu teman-teman, videonya jadi panjang nggak apa-apa ya. Itu tips saya bagaimana kalau kita menggunakan virtual environment. Sebenarnya videonya tentang itu, bagaimana kita menggunakan virtual environment di Python supaya kita ketika bekerja dengan satu buah project, library yang kita bawa, yang kita install itu nanti kita bisa bawa kemana-mana. Nah, ini video tambahan dari video yang pertama sebelumnya. Kalau yang pertama sebelumnya hanya dasar, yang ini bagaimana kalau kita bekerja dengan Jupyter Notebook, cara menggunakan virtual environment-nya harus tambah dulu IPy kernel kernelnya kita install. Setelah kita install, kita masukin virtual environment kita ke IPy kernel, kita install ke IPy kernel, lalu kita panggil Jupyter Notebook-nya, maka kita bisa jalan di sana. Nanti teman-teman kita ngerjakan skripsi, riset, proyek di kantor dan sebagainya, itu bisa menerapkan mekanisme seperti ini supaya nggak ribet dengan namanya package-package yang kita butuhkan. Dia nggak hanya terpaku di satu device, kita bisa pindah-pindah, ibaratnya kita bawa semuanya serombongan kemanapun device yang kita punya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Iyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coding.